Sobat Perhutanan Sosial, berjumpa lagi dengan saya Penyuluh Lita. Saat ini saya berada di pojok Tembesu, jendela Perhutanan Sosial. Yang sangat membahagiakan bagi saya hari ini, saya bersama Bapak Direktur Penanganan Konflik Tenorial dan Hutan Adat, Pak Julmansa, SHUT MAP. Suatu kebahagiaan bagi kami, Bapak. Bapak bisa hadir di Balai Perhutanan Sosial Palembang. Palembang ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak sampai di Bumi Sriwijaya? Sampai menikmati kopi Semendau ya. Masya Allah. Ini kopi andalan kita Sumatera Selatan. Sudah dinikmati oleh Pak Direktur. Luar biasa. Nah Pak Direktur, ini kesempatan luar biasa bagi kami Sobat Perhutanan Sosial untuk mendengar langsung dari Bapak terkait bagaimana gambaran ya konflik tenorial khususnya di perhutanan sosial ini secara nasional, dan juga konflik-konflik yang sering terjadi ini Pak Direktur seperti apa? Ya, sahabat perhutanan sosial yang kami cintai manapun Anda berada, terima kasih teman-teman di Balai, Mbak Lita, Penyuluh Lita, kemudian teman-teman Balai PS Palembang. Jadi data di PKTHA itu pengaduan konflik tenorial sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 itu ada sekitar 1.600-an ya, 1.640-an pengaduan. Jadi basisnya pengaduan. Karena dia basis pengaduan itu tentu lengkap dengan datanya. Ya, ada subjek yang diadu, ada objek ya tempat pengaduan segala macam. Bahkan sejarah konfliknya. Data ini menunjukkan bahwa kita di Kementerian Kehutanan ya sejak 2015 tidak hanya menghasilkan komoditas HHBK, tapi juga menghasilkan apa disebut komoditas residu dari kehutanan, namanya konflik tenorial. Dan ini hampir ada di seluruh eselon 1. Ya, apakah dia di KSDAE, ada di PS, ada di PHL, bahkan di planologi. Ya. Jadi seluruhnya ada ya. Jadi sebenarnya kita masih punya PR yang lain jauh lebih berat, adalah bagaimana mengurangi konflik tenorial dari hasil kerja kita selama ini. Tetapi dari data di PKTHA direktorat kami itu ternyata yang paling banyak sebaran konfliknya ada di KPH. Oh, di KPH malah di Pak. Iya, paling banyak. Artinya KPH ini menjadi otoritas dari pemerintah provinsi daerah. Ya, paling banyak. Baru kemudian setelah itu di direktorat eselon 1 kita ada di PHL. Nah, PHL tentu tersebar di PBPH. Nah, apalagi kita ketahui di Sumatera Selatan ini PBPH-nya banyak. Iya, cukup banyak di Sumatera Selatan. Artinya ini ada PR yang harus diselesaikan oleh kita semua. Tetapi sahabat PS semua, konflik tenorial itu dia nggak berdiri sendiri. Ya. Ditentukan oleh banyak faktor. Banyak faktor dan banyak eselon 1 juga. Ya, jadi nggak berdiri sendiri dia. Ya, kalau kemudian ada konflik tenorial di PHL, banyak variannya. PBPH bisa beririsan dengan PS. Bisa beririsan dengan hutan adat. Ya. Kemudian bisa ada kampung di dalam PBPH. Ya. Tapi semua kasus-kasus tenorial di eselon 1 itu udah punya kanalisasinya. Contoh misalnya, ketika konfliknya di planologi, ya, kampung di kawasan hutan, ya, kemudian apalagi ya, prasarana infrastruktur di kawasan hutan, itu planologi itu punya skema penyelesaian kanalisasinya. 2 skemanya, PPTPKH atau TORA. Ini apa namanya, ya, kanalisasi atau penyelesaian konflik tenorial di planologi. Kemudian di direktorat PHL dia punya kanalisasinya. Misalnya ada kemitraan konsesi sebagai solusi, meskipun tidak mudah juga. Tetapi kalau PBPH tidak mengadres ini, itu akan konflik terus berkelanjutan, berkembang dan berkelanjutan, akan lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi, penyelesaiannya akan lebih rumit lagi. Ibarat penyakit, kalau nggak cepat disembuhin, diobatin, menyebar. Ya, itu di PHL. KSDAE juga begitu. KSDAE ada beberapa solusi, misalnya
kemitraan konsesi, resettlement, itu pilihan-pilihannya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa serius kita akan bekerja menyelesaikan, atau seberapa baik kita bekerja agar kemudian tidak menghasilkan residu yang kita sebut dengan konflik. Nah, Pak, tadi kan setiap eselon punya cara-cara sendiri ya, Pak. Nah, kalau di perhutanan sosial, Pak, tentu punya solusi. Nah, kira-kira solusi yang yang menurut Bapak bisa meredam konflik, atau kita harapkan ini menjadi solusi secara berkelanjutan. Nah, kira-kira yang bisa kita harapkan apa itu, Pak? Ya, Pak Menteri sudah memberi arahan ya. Kita saatnya bekerja dengan kualitas, bukan lagi mengejar kuantitas. Betul. Itu Pak Menteri sudah berkali-kali menyampaikan itu. Ini sebenarnya satu momentum buat PS ya untuk merefleksikan hasil kerja sejak 2015 yang lalu. Ya, sampai angka 8,3 juta hektar. Ini harus direfleksikan. Nah, seiring dengan adanya direktorat baru, namanya Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial. Nah, saya kira ini menjadi pekerjaan kita selanjutnya. Bagaimana direktorat ini bekerja mengidentifikasi, ya, menyelesaikan, mengendalikannya kayak apa, instrumennya apa mengendalikan. Tetapi yang mungkin ya seperti saya sampaikan, tidak ada konflik tenurial yang berdiri sendiri. Ya. Pasti disebabkan oleh banyak faktor. Dan cara penyelesaiannya nggak bisa faktor tunggal, mesti multifaktor juga. Ya. Ya, ini yang harus kita sadari. Jadi Direktorat PKTH ini bukan Superman. Ya, makanya yang namanya bisa menyelesaikan semua. Makanya nama direktoratnya kan Direktorat Penanganan Konflik. Ya, kami tanganin. Ya, kami kemudian tapis, kami mengajak semua yang terlibat untuk mendiskusikannya. Setelah itu kemudian kami serahkan ke masing-masing eselon 1 yang terkait. Nah, tetapi yang lebih penting yang kita mesti refleksikan juga di PS itu adalah sejak dari pra-izin. Ya, apakah proses pertek kita, verifikasi teknis kita itu udah betul-betul bisa meminimalisir dan memitigasi konflik apa tidak? Jangan-jangan konflik ini bagian dari proses pra-izin. Ya. Gitu. Ini yang harus kita harus refleksi, hati-hati mulai dari pra-izin. Ya. Ya, pengalaman kami di PKTHA khususnya di Pertek Hutan Adat ya. Sekarang kami di PKTHA ya dibantu oleh Norway dan UNDP bersama Satgas yang dibentuk oleh Pak Menteri ya, namanya Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat ya. Kami bersama Satgas sedang menyelesaikan silabus ya dalam rangka memperkuat kapasitas teman-teman di level bawah untuk menjadi verifikator hutan adat. Nah, ini yang sedang ada silabusnya, ya, ada instrumennya yang nanti akan kami bakukan. Jadi kalau tadi kita konflik ini memang terjadi ya, tentu banyak faktor ya Pak. Kemudian juga tadi Bapak bicara terkait dengan hutan adat. Nah ini kan kami pengen tahu juga Pak langsung dari Bapak terkait arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan hutan adat tadi secara globalnya seperti apa itu? Masyarakat hukum adat ya atau yang oleh terminologi internasionalnya disebut dengan local community and indigenous people LCIP ya, itu menjadi term internasionalnya, itu menjadi perhatian internasional ya. Ya, betul-betul masyarakat adatnya menjadi perhatian internasional. Pak Menteri menyadari situasi itu ya, dan ini bentuk keseriusan negara ya melindungi hak-hak masyarakat adat selama masyarakat adat itu masih ada. Itu bunyi frase di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang, di PP, di Permen, selama masih ada. Nah, untuk mengetahui dia selama masih ada, apa instrumennya? Ya, betul. Nah, tentu kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam rangka NKRI. Ya. Dan kita punya unit pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke Jakarta Pusat. Ini instrumen pemerintah, unit pemerintahan. Ya. Nah, untuk mengetahui dia masih ada apa tidak, tentu ada eviden-evidennya, bukti-buktinya, ya, ya, dan itu harus dari bawah. Nggak mungkin kami Jakarta meneropong daerah itu dari Jakarta, nggak mungkin. Makanya ada proses namanya pengakuan ya, dari kabupaten kota, provinsi. Ini apakah barang ini ada apa enggak, masih hidup apa enggak, genuine apa enggak, fungsional apa enggak. Berarti tugas ini terkait tugas kami juga Pak di Balai Perhutanan Sosial ya. Jadi memang kita bisa mengidentifikasi masyarakat hukum adat ini jika memang sudah ada
usulan dari daerah, dari kabupaten, seperti itu ya Pak? Ya, yang didahului oleh kerja-kerja panitia masyarakat hukum adat. Panitia betul. MHA berdasarkan Permendagri 52 2012. Itu landasannya. Nah, itu alat tapisnya gitu. Misalnya nggak mungkin misalnya saya mengatakan saya ini hebat loh, tanpa ada pengakuan dari Mbak Lita saya hebat. Harus ada pengakuan dong. Ya, betul. Ya, bahwa saya ini hebat. Harus ada pengakuan dari luar. Dari luar. Nah, kalau kita mengaku-ngaku sendiri kita hebat, nggak hebat. Nggak hebat. Kira-kira begitu gitu. Jadi nggak itu yang saya kira. Nah, oleh karena itu Pak Menteri dengan SK 144 tentang Satgas, kami bekerja nih percepatan. Ya, percepatan. Buktinya udah kami dengan teman-teman NGO, Pak akademisi ya. Ini Satgas yang inklusif. Ya. Tanpa keterlibatan teman-teman agak susah kita percepatan karena data kan tersebar di mana-mana. Ya. Kita butuh kerja-kerja kolaborasi ke depan, bukan lagi kerja-kerja kompetisi. Ya, dan inklusivitas menjadi hal yang penting. Jadi Satgas ini Pak menjadi harapan ke depan kita supaya lebih mempercepat ya. Betul. Tanpa mengurangi substansinya. Ya, betul. Nah, oleh karena itu kami di Satgas ya sekarang sedang menyiapkan roadmap percepatan penetapan hutan adat. Kita akan lihat 5 tahun ke depan targetnya apa berdasarkan data yang masuk di PKTHA. Berdasarkan data yang tersedia di teman-teman NGO. Apakah Kabupaten A, contoh misalnya Lahat misalnya, apakah punya perda apa tidak? Kalau nggak punya perda, dampingin yuk, gitu. Ini subjek sama objeknya jelas apa enggak sih? Ayo teliti yuk, identifikasi yuk, verifikasi yuk, validasi yuk. Nah, jadi memang kerja-kerja kita mesti melibatkan semua orang. Nah, itulah Pak Menteri ya, data di PKTHA sejak Januari sampai dengan Juli 2025 itu ada proses-proses tim sudah bekerja, ada yang draft SK-nya, ada yang SK penetapan, sudah pada angka 70.000 loh. 70.000 hektar yang sedang berproses sampai dengan Juli 2025. Dan Pak Menteri sudah mention di beberapa tempat di depan DPD RI, di depan DPR RI. Artinya kerja-kerja kita nih on the track. Apalagi nanti ketika roadmap-nya selesai, tentunya dibantu juga oleh teman-teman NGO, pemerintah, donors ya. Selama ini kan kami dibantu oleh Norway dan Norway Embassy dan UNDP ya untuk kerja-kerja Satgas selama ini. Wah, ini berarti kerja-kerja kita ini Pak harus pertama solid ya dari semua instansi, baik itu pemerintah daerah, NGO dan kita sendiri sebagai pemegang kebijakan tersebut. Betul. Nah, Sobat Perhutanan Sosial ini luar biasa Pak Direktur sudah bisa memberikan arahan kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini Pak Direktur ini menjadi amunisi bagi kami untuk bisa bekerja tadi tertata ya, terencana, terukur sehingga bisa menghasilkan apa yang menjadi target kita tentunya. Betul. Nah, ini luar biasa. Nah, Pak Direktur sebagai akhir dari ini saya minta katalah pesan-pesan buat kami yang ada di daerah bisa membangkitkan semangat kami mensupport sehingga target kita ini bisa terlaksana. Iya, kerja-kerja mendorong pengakuan hutan adat atau kerja-kerja mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu bukan kerjaan yang mudah, bukan pekerjaan sehari 2 hari. Tapi butuh kerja-kerja sistematis ya dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan hak, tetapi pasca mendapatkan hak jauh lebih penting. Agar kemudian memanfaatkan lahannya sebagai bagian dari land based ekonomi mereka untuk livelihood mereka, maka Balai PS mesti mengarah ke sana, berkolaborasi dengan teman-teman di KPH, di Pemda Kabupaten Kota. Yang kita urus ini kan orang yang sama. Iya, betul. Ya. Hanya kita dibedakan oleh batas imajiner antara kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat. Tapi orangnya kan sama. Wilayah nggak berubah-berubah. Oleh karena itu, salah satu instrumen yang kedua yang harus kita jadi dorong adalah dengan Perpres 28. Ya, akselerasi. Dan di situ menjadi kolaborasi antara Pemda Kabupaten dengan pusat. Ya. Ada IAD. Ya. Betul, ya. Dan yang terakhir, kami di PKTHA juga sedang menyiapkan, mendorong ya dampak ekonomi hutan adat. Iya, ini sangat penting. Iya, jadi kita Mbak Lita dan teman-teman di Balai harus sudah mulai memikirkan ke situ ya dampak ekonomi hutan adat baik yang tangible maupun yang intangible. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Direktur. Ini luar biasa bagi kita. Semoga hutan kita ya dan konflik-konflik kita ini konfliknya menurun
hutannya Betul. semakin baik. Oke. Terima kasih sahabat perhutanan sosial. Salam lestari. Oke.